Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Janji prajurit komando. Siap mati untuk Ibu Pertiwi. Diterima, kami akan membalas tembaknya. Prihatin pembantaian di Puncak, KDPA Presiden segera evaluasi total kebijakan keamanan di tanah Papua. Peristiwa sadis kembali lagi terjadi di Kabupaten Puncak. Kali ini pembantaian sadis terhadap 8 orang pekerja Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak 2 Maret 2022 lalu. Sekedar diketahui bahwa 8 pekerja itu adalah karyawan Palaparing Timur Telematika, merupakan salah satu perusahaan yang menjadi rekanan Kemenkominfo dalam proyek Palaparing Timur. Peristiwa sadis menjadi perhatian serius publik, termasuk anggota Komisi 1 DPR Papua bidang pemerintahan Politik, Hukum, dan HAM, Laurensius KDPA, di mana sebelumnya pada 24 Februari 2022 di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, dikabarkan sejumlah pelajar diduga disiksa hingga mengakibatkan salah satu pelajar Meki Lontabuni meninggal dunia, sementara lainnya luka parah. Pelaku kekerasan diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan setempat. Sementara kejadian di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, pembantaian sadis terhadap 8 pekerja tower PTT itu diduga pelakunya adalah kelompok bersenjata atau TPNPB. Sehingga dari 2 peristiwa sadis, politisi Partai Nasdem mengaku sangat prihatin sebab korban yang meninggal adalah rakyat sipil dan pelajar yang tidak tahu ideologi. Korban adalah rakyat sipil dan pelajar yang tidak tahu ideologi NKRI, harga mati, dan Papua Merdeka, harga mati. Pelaku biadab saya kutuk itu, tegas Laurensius KDPA dalam pesan singkatnya kepada Pacific Post Sabtu 5 Maret. Menurut KDPA, sapaan akrabnya, konflik bersenjata di Papua yang panjang telah mengorbankan banyak orang dari semua pihak termasuk kelompok bersenjata maupun aparat keamanan. Untuk itu, legislator meminta kepada Presiden RI Joko Widodo segera mengevaluasi secara total terhadap kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat membutuhkan kebijakan baru tanpa militer. Kepada Bapak Presiden, segera evaluasi total kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat, tandas KDPA. Selain itu, KDPA juga meminta peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Rakyat butuh kehadiran pemerintah daerah dan menjamin rasa aman bagi semua anak bangsa yang ada di wilayahnya adalah tugas utama pemerintah daerah. Jadi kepala daerah juga jangan biasakan selalu keluar daerah, meninggalkan tugas berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kasar Kulua, anggota kelompok kriminal bersenjata sebutan polisi bagi TPN OPM, dilaporkan tewas saat terjadi kontak senjata Minggu 20 Februari sekitar pukul 12.25 waktu setempat. Pasukan terbaik TPNPB atas nama Kasar Kulua telah jatuh korban akibat tertembak pasukan keamanan Indonesia, ujar juru bicara organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom kepada tribunpapua.com Senin 21 malam. Sebi mengatakan Kasar Kulua tewas dalam operasi penegakan hukum pasukan TNI dan polisi di areal Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Minggu. Sementara itu, Kalenak Telenggen, Komandan Operasi di Ilaga, menyebut pemakaman jenazah Kasar Kulua dilakukan pukul 19 WIT pada hari Minggu. Pemakaman digelar secara kemiliteran di markas TPN OPM wilayah Puncak. Kasar Kulua adalah Komandan Batalion TPNPB Kodam Ilaga. Kami dari markas pusat TPNPB OPM berduka. Sebi menyebut Kasar Kulua adalah pejuang pembebasan bangsa Papua. Selamat jalan pejuang pembebasan nasional bangsa Papua, Kasar Kulua, ucap Sebi. Sebelumnya, kelompok separatis teroris di Papua kembali melakukan aksi teror di hari Minggu. Mereka menembak dan membakar rumah warga di daerah pemukiman masyarakat Papua di Distrik Omukia dan Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga dalam keterangannya mengungkapkan,
kronologis terjadinya aksi pembakaran yang dilakukan KST. Saat itu tim gabungan aparat keamanan TNI Polri dipimpin Kapten Pas Geri Kurniawan selaku dan Sektor Satgas Lanut Kopasga sedang mengevakuasi korban penembakan pada pukul 7 WIT. Tim berangkat dari Puskesmas menuju Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak menggunakan 3 unit kendaraan roda 4. Saat berada di bandara, tiba-tiba dari atas bukit ada tembakan yang dilakukan oleh KST ke arah aparat keamanan sehingga aparat TNI dari Kopasgat membalas tembakan ke arah KST. Jelas Kapendam 17 Cendrawasih. Pada pukul 9.40 WIT kembali KST mengeluarkan tembakan di kampung Nipuralume, Distrik Ilaga yang berdekatan dengan Tower Telkomsel. Tidak hanya itu, pada pukul 9.45 WIT kembali KST membakar pasar tradisional Ilaga di kampung Nipuralume. Kapendam 17 Cendrawasih mengungkapkan untuk meyakinkan tindakan pembakaran pasar oleh KST maka aparat TNI menerbangkan drone ke arah bunyi tembakan dan kepulan asap. Hasil dari pantauan drone terlihat 7 orang KST dengan membawa senjata 1 pucuk SS1 berada di sekitar Tower Telkomsel dan kepulan asap berasal dari rumah warga yang dibakar, ungkap Kapendam. Kemudian pada pukul 10.35 WIT kembali terdengar tembakan pistol sekitar 15 kali dari arah bangunan gereja atau bawah aula Negelar, Distrik Ilaga yang berjarak sekitar 150 meter dari pasar tradisional Ilaga, kata Kapendam. Tidak lama setelah kejadian tersebut sekitar pukul 11.48 WIT terjadi aksi mencurigakan. 2 orang KST menggunakan 1 unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Kampung Kunga, Distrik Gome melintasi pos Koramil Gome. Di kendaraan sepeda motor terlihat membawa tas plastik merah membawa amunisi. Kemudian aparat TNI mencoba menghentikan dengan tembakan peringatan. Namun kedua orang KST berhasil melarikan diri, kata Kolonel Infantri Aksa Erlangga. Dari tindakan aparat gabungan TNI Polri tersebut menyebabkan 7 orang KST yang berada di sekitar Tower Telkomsel melarikan diri menuju hutan Eromaga, Distrik Omukia. Lebih lanjut, Kapendam 17 Cendrawasih menjelaskan dari aksi teror KST tersebut tidak ada korban jiwa, namun ada sekitar 4 unit rumah warga dibakar oleh gerombolan KST. Di antaranya yang sudah terdeteksi 1 perumahan di lingkungan SMKN 1 Ilaga dibakar oleh KST, 1 rumah di dekat Tower Telkomsel dibakar gerombolan KST, warga yang berada di kampung Nipuralume, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak juga sudah banyak yang mengungsi, mengamankan diri dari wilayah di sekitar pasar tradisional Ilaga. Mari kita himbau bersama agar yang tergabung dalam KST segera sadar hati bahwa tindakannya itu sungguh biadab dengan melakukan aksi teror. Menembak masyarakat dan termasuk menembak aparat keamanan adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung di tanah Papua. Melanggar HAM tidak dibenarkan oleh agama manapun. Apalagi sekarang hari Minggu merupakan hari suci ibadah bagi seluruh umat Kristiani. Harap Kapendam 17 Cendrawasih. Saya memohon mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar situasi kembali kondusif, aparat keamanan TNI Polri dan masyarakat diberikan keselamatan dari gangguan dan aksi teror KST, kata Kapendam 17 Cendrawasih.